Halo teman-teman Barja semua, jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di Podcastra. Podcast yang membahas seputar pengadaan barang dan jasa serta para pelaku usaha. Setelah saya menyampaikan materi kemarin dari bab 1 hingga bab 3, supaya teman-teman baca semua lebih mudah dalam memahami isi Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, di episode kali ini kita semua akan mencoba dengan simulasi tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Biasanya, tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa tipe soal, yaitu yang pertama, tipe soal benar atau salah, sebanyak 25 soal nomor 1 sampai dengan 25. Masing-masing soal memiliki bobot nilai 2, atau sama dengan 25 soal kali 2, sama dengan 50. Kemudian, tipe soal pilihan ganda sebanyak 55 soal, nomor soal 26 sampai 80. Masing-masing soal memiliki bobot nilai 3 atau sama dengan 55 soal kali 3 sama dengan 165. Kemudian tipe nomor 3 yaitu pilihan ganda atau studi kasus sebanyak 10 soal, nomor soal 81 sampai dengan 90. Masing-masing soal memiliki bobot nilai 4 atau sama dengan 10 soal kali 4, sama dengan 40. Dari semua soal tersebut, apabila teman-teman baca semua mampu untuk menjawab dengan benar, maka nilai keseluruhan sebesar 255. Namun dari tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa biasanya mempunyai nilai kelulusan minimal adalah 167. Jadi bagi teman-teman Barja semua, jika ingin lulus dalam ujian sertifikasi tersebut harus mampu mencapai nilai minimal yang sudah ditentukan. Dan untuk mereview serta melatih pemahaman teman-teman semua, saya sudah siapkan contoh soal untuk simulasi tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa tersebut. Soal yang saya siapkan ini bisa teman-teman buka di kolom deskripsi dan silahkan klik serta teman-teman bisa melakukan simulasi tes untuk mengukur pemahaman tentang isi Perpres yang saya sampaikan kemarin. Soal ini adalah soal pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal dan setiap soal yang jawabannya benar akan mendapatkan poin 1. Jika salah, poinnya adalah 0. Dan ambang batas kelulusannya yaitu apabila teman-teman dapat nilai 6 atau poin 6 dari soal yang dikerjakan. Untuk materi latihan ini saya ambilkan dari bab 1 sampai dengan bab 3 sesuai yang saya sampaikan di podcast kemarin. Bagi teman-teman Barja semua yang belum mengikuti dan menonton, silahkan tonton dulu podcast saya bab 1 hingga bab 3. Mari kita mulai untuk menjawab. Soal yang pertama, UKBBJ yang melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut A. Agen pengadaan, B. Aparat pengawas intern pemerintah, C. Kuasa pengguna anggaran, D. Aparat penegak hukum. Yaitu jawabannya adalah A. Agen pengadaan. Untuk pembahasannya, agen pengadaan adalah
UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Untuk soal ini, termasuk materi yang saya sampaikan kemarin di bab 2. Kemudian, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Paket pengadaan jasa konsultansi penyusunan kurikulum yang bernilai paling banyak 100 juta dapat dilakukan dengan metode penelitian A. Seleksi, B. Seleksi khusus, C. Penunjukan langsung, D. Pengadaan langsung. Jawabannya adalah D. Untuk pembahasannya, yaitu pekerjaan ini tidak sampai 200 juta maka dilakukan oleh pejabat pengadaan, yakni pelaksanaan pekerjaan paling banyak 200 juta rupiah. Ini termasuk materi bab 2 yang saya sampaikan kemarin. Kemudian soal nomor 3 yaitu pengadaan barang atau jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD merupakan salah satu A. Prinsip, B. Etika, C. Ruang lingkup, D. Kebijakan. Jawabannya adalah C. Ruang lingkup. Untuk pembahasannya yaitu sesuai dengan isi Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, ruang lingkup adalah pengadaan barang dan atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Pengadaan barang atau jasa ini harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam peraturan Presiden. Untuk soal ini termasuk materi bab 1 yang saya sampaikan di podcast kemarin. Kemudian soal nomor 4. Salah satu kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah ialah A. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa, B. Mendorong pengadaan berkelanjutan, C. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian, D. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, yaitu jawabannya A. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. Pembahasannya yaitu mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa itu sesuai dengan kebijakan dari Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Kemudian soal yang berikutnya yaitu soal nomor 5. Pengertian dan prinsip transparan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah A. Pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. B. Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. C. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. D. Pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. Jawabannya adalah C. Untuk pembahasannya yaitu prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Soal ini sesuai yang
saya sampaikan di Podcastra sebelumnya, yaitu bab 2. Kemudian nomor soal yang keenam, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, merupakan pengertian dari A. Terbuka, B. Transparan, C. Adil, D. Akuntabel. Untuk jawabannya adalah C. Adil. Pembahasannya, adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Ini sesuai dengan materi bab 2 yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 7. Sikap tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sikap dari A. Etika pengadaan, B. Kebijakan pengadaan, C. Tujuan pengadaan, dan D. Prinsip pengadaan. Jawabannya adalah A. Etika pengadaan. Untuk pembahasannya, yaitu salah satu etika pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Kemudian soal nomor 8, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA meliputi A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. D. Bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa. Untuk jawabannya yaitu B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Pembahasannya, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Hal ini sesuai dengan materi bab 2. Kemudian nomor 9, pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pojak pemilihan. Selanjutnya, jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pojak pemilihan, dapat mengajukan sanggah banding. Yang berwenang untuk menjawab sanggah banding tersebut adalah A. APH, B. APIP, C. KPA, D. Pojak pemilihan. Untuk jawabannya adalah C, yaitu KPA. Untuk pembahasannya yaitu KPA mempunyai tugas dan wewenang untuk menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. Kemudian nomor soal yang berikutnya yaitu nomor 10. Tugas UKPBJ adalah A. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, B. Menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada kementerian, lembaga, perangkat daerah, C. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, D. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan. Untuk jawabannya yaitu B. Menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Pembahasannya yaitu UKPBJ salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada kementerian, lembaga, perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan di bab 2. Setelah selesai mengerjakan, pastikan soal terjawab semua. Kalau sudah, kita klik
kirim, dan kemudian akan muncul skor. Apabila nilai teman-teman mendapatkan poin 6, berarti teman-teman semua sudah memahami materi 1 sampai dengan 3 yang saya sampaikan kemarin. Gimana poin teman-teman semua? Saya ucapkan selamat bagi yang sudah lulus, dan bagi yang belum lulus tetap semangat dan terus belajar memahami isi Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Demikian Podcastra pembahasan simulasi tes sertifikasi pengadaan barang dan jasa di episode kali ini. Dan supaya teman-teman baca semua lebih bisa memahami isi Perpres lebih dalam lagi, akan saya bahas bab 4 di part berikutnya. Jadi tetap ikuti podcast saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman baca semua, jangan lupa berikan like, subscribe, dan komen supaya channel ini ke depan lebih berkembang dalam memberikan manfaat bagi teman-teman baca semua. Sekian dari saya. Thank you for watching.